Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengenai Quickshort. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Lanjut, Mega. Latar belakang. Pengurutan memainkan peran utama dalam pemrosesan search engine. Ketika Anda mencari beberapa kata kunci online, informasi yang dibawa kepada Anda akan diurutkan oleh pentingnya halaman web. Hasil tersebut adalah contoh kerja dari algoritma memecahkan masalah komputasi dengan langkah prosedur berurutan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Sebelum algoritma dijalankan, biasanya ada kondisi awal yang harus dipenuhi. Kemudian, langkah-langkah ini diproses sampai mereka mencapai keadaan akhir. Setiap algoritma memiliki dua karakteristik, seperti jumlah proses yang dilakukan dan jumlah memori yang digunakan untuk melakukan proses. Berdasarkan arsitektur yang berbeda, kompilasi yang berbeda, dan kompleksitas yang berbeda, diukur berdasarkan jumlah proses kas algoritma. Proses prosedur yang terdefinisi dengan baik yang mengambil beberapa nilai atau sekumpulan nilai sebagai input dan dijamin akan menghasilkan jawaban dalam waktu yang terbatas. Namun, waktu yang dibutuhkan bisa jadi sangat lama. Maka dari itu, banyak aplikasi yang menggunakan algoritma quicksort karena algoritma bekerja dengan baik dan mudah diimplementasikan untuk berbagai jenis data input. Algoritma ini secara substansial lebih cepat daripada metode pengurutan lainnya untuk penggunaan tujuan umum. Selain itu, algoritma tidak menggunakan ruang tambahan untuk menyimpan data dan memerlukan waktu pemrosesan yang proporsional dengan rata-rata untuk mengurutkan n log n item. Dalam presentasi ini, kami akan memperkenalkan quicksort. Hal ini dicapai dengan membagi array menjadi dua partisi dan kemudian mengurutkan setiap partisi secara rekursif. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada presentasi ini. 1. Apa pengertian quicksort? 2. Bagaimana algoritma yang bisa diimplementasikan dalam quicksort? 3. Bagaimana implementasi algoritma quicksort menggunakan bahasa pemrograman C++. 4. Apa kelebihan dan kekurangan algoritma quicksort? Selanjutnya, tujuan penulisan. Dari yang kita lihat dari rumusan masalah, tujuan kita yaitu menjawab pertanyaan rumusan masalah yang sudah ada. Selanjutnya, di sini akan menampilkan pengertian dari quicksort. Quicksort merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi, sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition exchange sort. Untuk memulai iterasi pengurutan, pertama-tama sebuah elemen dipilih dari data. Kemudian elemen-elemen data akan diurutkan diatur sedemikian rupa. Algoritma quicksort diperkenalkan pertama kali oleh C.A.R. Hoare pada tahun 1960 dan dimuat sebagai artikel di Computer Journal 5 pada April 1962. Quicksort adalah algoritma sorting yang berdasarkan pembandingan dengan metode divide and conqueror. Disebut quicksort dikarenakan algoritma quicksort mengurutkan dengan sangat cepat. Quicksort bekerja dengan menukarkan bagian yang lebih besar dari pivot diletakkan di sebelah kanan pivot, sementara bagian yang lebih kecil dari pivot diletakkan di sebelah kiri pivot. Selanjutnya adalah algoritma quicksort. Quicksort merupakan algoritma pembagi. Langkah awal quicksort adalah membagi list yang besar menjadi dua buah sublist yang kecil, yaitu elemen kecil dan elemen besar. Quicksort kemudian dapat menyortir sublist itu secara rekursif. Algoritma quicksort ini terdapat 3 bagian, yaitu low, high, dan pivot.
Low adalah batas bawah atau indeks awal sebuah array, high adalah batas akhir atau indeks terakhir array tersebut, dan pivot sebagai indeks acuan. Langkah-langkah pengerjaannya adalah yang pertama, mengambil sebuah elemen yang disebut pivot pada sebuah daftar. Yang kedua, mengurutkan kembali sebuah list sehingga elemen dengan nilai yang kecil dari pivot berada sebelum pivot. Dan yang ketiga adalah sublist, kemudian disortir secara rekursif dari elemen yang lebih kecil dan sublist dari elemen yang lebih besar. Selanjutnya, metode quicksort. Metode quicksort ini bisa diimplementasikan menggunakan dua cara, yaitu dengan cara non-rekursif dan rekursif. Pada kedua cara, persoalan utama yang perlu diperhatikan yaitu peletakan pada posisi yang tepat sehingga memenuhi ketentuan di atas dan sebagaimana menyimpan batas-batas subbagian atau cara kita menempatkan pivot agar dapat membagi kedua partisi menjadi dua bagian yang seimbang. Selanjutnya. Next. Selanjutnya, implementasi quicksort dalam program C++. Nah, berikut ini tampilan programnya. Jadi data sebelum pengurutan itu ada 9, 4, 2, 7, 17, 1, 5, dan data setelah dilakukan quicksort menjadi 1, 2, 4, 5, 7, 9, 17. Selanjutnya ada kelebihan dari quicksort. Yang pertama adalah algoritmanya sederhana dan mudah diterapkan pada berbagai bahasa pemrograman. Yang kedua, dalam prakteknya adalah yang tercepat dari berbagai algoritma pengurutan dengan perbandingan. Yang ketiga, melakukan proses langsung pada input atau in place dengan sedikit tambahan memori. Dan yang keempat yaitu bekerja dengan baik pada berbagai jenis input data atau seperti angka dan karakter. Next. Selanjutnya yaitu kekurangannya. Yang pertama yaitu sedikit kesalahan dalam penulisan program membuatnya bekerja tidak beraturan atau hasilnya akan tidak benar dan tidak pernah selesai. Yang kedua, memiliki ketergantungan terhadap data yang dimasukkan, yang dalam kasus terburuk memiliki kompleksitas O(N2). Yang ketiga, secara umum bersifat tidak stabil, yaitu mengubah urutan input dalam hasil akhirnya atau dalam hal inputnya bernilai sama. Kesimpulan dari quicksort ini yaitu quicksort adalah algoritma sorting yang berdasarkan pembandingan dengan metode divide and conquer. Quicksort merupakan algoritma yang mempartisi banyaknya data yang dimasukkan untuk mempercepat proses, di mana inputan yang dimasukkan adalah N buah masukan. Algoritma quicksort mengurutkan data dengan sangat cepat, tetapi algoritma ini sangat kompleks. Dalam algoritma quicksort, pemilihan pivot adalah hal yang menentukan apakah algoritma quicksort tersebut akan memberikan performa terbaik atau yang terburuk. Kebutuhan waktu dari quicksort bergantung pada pembuatan partisi, seimbang atau tidaknya, yang bergantung juga pada elemen yang digunakan sebagai pivot. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.